Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul mau'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil karami wal jud. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memahami perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Usia bertambah, kemampuan senantiasa menurun. Itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya, termasuk kepada kita manusia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, usia semakin tua, kemampuan semakin menurun. Namun harapan manusia terkadang tidak ada habisnya. Ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seolah tidak berujung pada kematian yang mana Allah telah mencabut nyawanya. Karena itu Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, baik beriman maupun tidak beriman. Karena pada dasarnya Allah menghendaki semua hambanya adalah beriman. Di dalam Al-Quran surah At-Takatsur, Allah mengingatkan kepada kita semua, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan mengejar kehidupan dunia telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur, barulah kalian sadar. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu yang terlalu mementingkan duniamu daripada akhiratmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu pasti akan mengetahui hakikatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu cara Allah untuk mengalihkan perhatian kita dari terlalu mengejar kemegahan dan kemewahan dunia menuju memperhatikan keselamatan dunia akhirat, maka Allah menurunkan kepada kita semua, khususnya umat Islam, ada yang namanya bulan puasa, bulan suci Ramadan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Allah sudah mengingatkan kita dengan cara mensyariatkan amalan-amalan sunnah, baik pada bulan Rajab maupun pada bulan Sya'ban yang sedang kita jalani hari ini. Di awal Sya'ban kita harus memahami bahwa sesungguhnya ini Allah ciptakan bulan-bulan yang mulia, bukan sekedar untuk seremoni, bukan sekedar untuk kita lakukan acara-acara sekedar mengingat bahwa kita di situ ada tradisi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah itu adalah cara Allah untuk mengantarkan kita kepada pemahaman agama, agar pemahaman agama kita itu betul-betul bisa membuat kita memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Bulan Sya'ban ini begitu penting dan mulia bagi kita, sehingga
Seorang ulama menyampaikan kepada kita semua, Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Beliau juga mengatakan bulan Rajab itu bagaikan angin, bulan Sya'ban bagaikan awan, dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Barang siapa yang tidak menanam benih amal soleh pada bulan Rajab dan tidak menyiraminya pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin ia akan memanen buah takwa pada bulan Ramadan? Karena itu bulan Ramadan ini perlu disambut dengan persiapan, dan salah satu persiapannya adalah di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah banyak-banyak menyongsong masuknya bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Karena puasa itu di bulan Sya'ban ini diibaratkan sholat sunat rawatib qabliyah menjelang masuknya atau dilakukannya ibadah sholat fardu. Dengan demikian, salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Rasulullah disampaikan oleh beliau, an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah melazimkan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa persiapan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Sampai-sampai pepatah mengatakan, hidup tidak dapat diprediksi, namun dengan persiapan yang matang, segala rintangan akan mampu dilewati. Artinya orang-orang yang akan bergembira masuknya bulan Ramadan, tanda-tandanya sudah terasa pada bulan Sya'ban. Dan orang-orang yang melewati bulan Ramadan hanya sebagai tradisi ritual pun akan terlihat bagaimana perilakunya di bulan Sya'ban. Karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita ini masih di awal-awal bulan Sya'ban, marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, dan mencoba untuk merenungkan apa arti kehidupan ini kalaulah kita ini tidak senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu memahami apa sesungguhnya hakikat agama yang diturunkan Allah yang kita anut ini, maka tentu kita akan memiliki kekuatan motivasi, kekuatan batin yang lebih daripada kekuatan fisik kita. Banyak orang yang fisiknya kuat tapi batinnya lemah, sehingga ibadah-ibadah itu dilakukan seolah-olah hanya perkara formalitas saja. Isinya tidaklah bermakna bagi untuk kebaikannya. Sebaliknya, jika orang-orang memahami, jika kita semua memahami hakikat dari ajaran agama yang kita anut ini, maka batin kita akan kuat, keimanan kita akan bercahaya, ketakwaan kita akan mampu menyongsong apa-apa yang akan kita lakukan itu dengan penuh petunjuk dari Allah. Karena itu sebenarnya menguatkan hal-hal yang bersifat fisik itu penting, tetapi menguatkan hal-hal yang bersifat spiritual rohani itu jauh lebih penting. Itulah sebabnya pada suatu saat kebetulan Rasulullah berjalan melewati sekumpulan pemuda yang sedang bertanding untuk memperlihatkan tubuhnya yang kuat, fisiknya yang begitu kuat. Mereka bertanding berganti-ganti mengangkat batu yang besar. Lalu Rasulullah mendekati sekelompok pemuda itu dengan mengatakan, wahai para pemuda,
Maukah kalian aku beritahu siapakah sesungguhnya di antara kalian itu yang memiliki kekuatan yang hakiki, yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya? Maka pemuda itu mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang yang kuat itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki 3 perkara. Yang pertama, apabila dia mencintai sesuatu, maka kecintaannya kepada sesuatu itu tidak membuatnya menghalalkan segala cara. Ini prinsip pertama yang dipegang oleh orang yang kuat. Apabila dia mencintai sesuatu, tidak membuatnya menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang dicintainya itu. Yang kedua, apabila dia membenci sesuatu, membenci sekelompok atau golongan tertentu, tidak menyebabkan kebenciannya untuk tidak mengambil kebaikan dari golongan yang dibencinya. Karena terkadang jika seseorang itu membenci sekelompok orang, golongan tertentu, maka dia samaratakan apapun yang datang darinya seolah-olah semua salah. Padahal tidak ada manusia yang tidak memiliki kelebihan. Tidak ada golongan yang tidak memiliki kebaikan. Semua ada kebaikannya sekaligus ada kekurangannya. Kalaupun kita membencinya, jangan sampai kebencian kita menghalangi kita untuk mengambil sisi-sisi baiknya. Karena pasti mereka juga punya kebaikan dan kelebihan. Ini prinsip kedua orang yang kuat, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, apabila dia berkuasa, maka dia sama sekali tidak akan mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Nah, itulah sebabnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara negara Mesir, ibaratnya sekarang adalah menteri keuangan di Mesir waktu itu, maka Nabi Yusuf alaihissalam melazimkan memperbanyak puasa-puasa sunnah, agar puasa sunnah itu akan membentengi dirinya untuk tidak mengambil harta yang ada di dalam genggamannya. Begitu pula Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah atau seperti presiden untuk ukuran kita sekarang. Maka sejak Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, maka Umar bertekad untuk tidak memakan makanan yang mewah. Kalau dulu Umar biasa makan roti dengan madu, dengan susu, dengan berbagai macam hal yang lezat, maka sejak diangkat menjadi khalifah, Umar memegang prinsip akan makan secara sederhana, yaitu roti kering dan sedikit air. Dan sejak itu pula Umar bertekad pada dirinya untuk tidak tidur siang, demi untuk memantau masyarakatnya, terutama masyarakat yang lemah. Artinya puasa itu adalah perisai. Puasa sunnah adalah bekal bagi kita untuk membentuk jadi diri kita menjadi orang yang sabar, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa. Semoga kebiasaan kita melazimkan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini betul-betul akan memasukkan kita ke bulan Ramadan dengan penuh berkah, sehingga kita memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang muliakan Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 45, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, sehingga kamu akan beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.